Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Dahsyat. Ya, baik. Sebelum kita mulai belajar, mulai dipimpin berdoa kita dulu. Boleh. Duduk rapi. Siap. Sebelum belajar, kita baca doa dalam hati. Mulai. Selesai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang ke sekolah? Miss Fatin. Miss Fatin. Neng Miss Fatin, kenapa Neng Miss Fatin? Sakit. Sakit. Kemudian siapa lagi? Asli. Pasti kenapa sih? Sakit. Kemudian siapa lagi? Sila. Sila. Sila kenapa Sila? Sakit. Dari tolong dibantu ya, kita rapikan dulu kelasnya. Ya, kalau misalnya ada sampah boleh diambil sampahnya. Ya, dibuang keluar. Kemudian mejanya silakan dirapikan. Ya. Anak-anak, sebetulnya yang namanya belajar itu bukan hanya kamu belajar tentang teori atau praktek yang berhubungan dengan kompetensi kamu, tetapi ya belajar itu adalah bagaimana kita itu memaknai setiap kehidupan kita itu sebagai proses belajar. Ya, jadi kayak tadi ya, ketika ada sampah di kelas, ketika ruangan kelas ada atas atau tidak rapi, ya, maka itu menjadi kewajiban kita dan itu adalah nilai kita sebagai warga negara yang baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang prosedur penyimpanan arsip manual sistem update. Ya, tentu saja sebelum ke sana, ya mari kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Biar belajar apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini bisa tercapai. Ada yang mengusulkan nggak? Kesepakatan kelas yang mau seperti apa? Ya, misalnya setuju nggak kalau misalnya kita belajarnya itu dengan sungguh-sungguh? Setuju. Atau kita ditambah lagi misalnya interaktif, bukan hanya info aja tapi semua orang itu harus aktif? Setuju. Oke, dua aja ya kesepakatannya. Jadi kita harus belajar dengan terus sungguh-sungguh, kemudian semuanya aktif ya, aktif ikut serta, aktif menggali materi-materi yang akan kita pelajari. Apa sih tujuan dari pembelajaran kita ini ya? Tujuannya mengharapkan setelah kamu mempelajari materi ini, kamu dapat menerapkan prosedur penyimpanan arsip secara manual berdasarkan sistem update dengan teliti, rapi, dan sesuai dengan standar kerja di tempat. Boleh diulangi? Baik, kita lanjutkan. Kamu pernah nggak mengalami gimana kalau misalnya kamu itu mendapati situasi kondisi ketika nyari arsip di kantor, kamu lagi kerja nyari arsip, ternyata arsipnya itu nggak ada. Gimana perasaan kamu? Panik. Panik. Apalagi? Cemas. Deg-degan. Deg-degan apa? Takut dimarahin atasan. Apa lagi? Gelisah, ya takut dimarahin. Kira-kira kalau misalnya arsipnya itu, arsip kantornya itu hilang, kira-kira kamu rugi nggak? Rugi. Yang kamu sebagai pegawai ya? Harus buat lagi. Bisa dipecat. Terus apa? Harus buat lagi. Harus buat lagi. Apa lagi? Potong gaji. Potong gaji. Atau misalnya waktu kamu jadi terbuang lama, sia-sia begitu nggak? Ya. Jadi efektivitas kerja jadi hilang berkurang. Itu akibatnya kalau misalnya kita
sembarangan, tidak pakai aturan. Maka kita akan belajar ini, kemudahannya adalah supaya nanti kamu di tempat kerja bisa mempraktekkan ini sehingga efektivitas dan kinerja kamu itu bagus. Ya. Sebelum lanjut ke materi, boleh disiapkan dulu handphonenya? Boleh. Ini ada pretest, silakan di-scan barcode-nya. Jadi yang akan ya, ini ya, berkaitan dengan materi sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang prosedur penyimpanan arsip, ya, berdasarkan sistem abjad. Ya. Sementara di pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang apa saja sistem penyimpanan arsip itu. Ada berapa sistem penyimpanan arsip? Berapa sistem? Iya. Sebelumnya sudah kita bahas tentang sistem penyimpanan itu ada 5. Nah sekarang kita bahas satu-satu. Sistem penyimpanan berdasarkan abjad itu kayak gimana sih? Ya. Nah, ini ibu akan bahas tentang itu. Ya. Silakan disimak. Hasilnya ya, di setiap belakang gaya kita masukkan ya kode C di belakang gaya C. Baik, ya. Tadi kita sudah nonton video ya tentang apa tadi videonya? Ya, cara menyimpan arsip bisa ada nggak sih di antara kalian tadi yang mau menyampaikan gimana sih langkah-langkah nyimpan arsip sesuai dengan kode abjad? Tuh, boleh angkat tangannya? Oh iya, boleh ya. Boleh ya. Ya boleh. Jadi cara menyimpan arsip sesuai abjad. Yang pertama, susun arsip. Terus yang kedua, buat kode indeksnya. Terus masukkan ke dalam RAM. Lalu masukkan suratnya ke sesuai dengan kode indeks. Iya, betul. Kalau misalnya ada surat bagus ya. Oke, berikan tepuk tangan buat. Kalau misalnya, ya, ibu kasih kasus nih. Kalau misalnya ada surat, ya, dari PT Wijaya Kusuma. Itu surat pertama, PT Wijaya Kusuma. Yang kedua, suratnya itu ada PT Kencana Baru. Ya. Kalau misalnya disusun berdasarkan sistem penyimpanan abjad, surat mana yang harus ada lebih dulu atau di atas? Ya. PT Kencana. Kenapa PT Kencana? Karena diawali huruf K, sementara yang satu lagi diawali huruf W. Huruf K dengan huruf W lebih dulu mana? Ya betul. Boleh kursinya dibalik untuk memudahkan proses diskusi dan prosesnya. Yang ini boleh misalnya digabung banyak proses ke depan. Cara individu ya. Langkahnya kan tadi kamu udah nonton video ya, video yang tadi, kemudian ya diskusikan ya dengan kelompok kamu, kemudian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ada kan tuliskan langkah-langkah penting dari video itu, ya kamu tulis di situ. Kemudian yang bagian B-nya analisis studi kasus, ada kasus ya sama-sama dikerjakan, ya sampai ke praktik penyimpanan ya. Outputnya ya nanti
Ditanyakan? Tidak, kalau tidak boleh ditanyakan lagi ya. Yang 9 Iya, itu cek. Nah, yang itu suratnya lengkap nggak? Bisa? Nanti kan sudah belum ini? Ini cut dulu. Nah, itu udah selesai. Udah selesai. Nah, coba lihat. Ini mana tadi ya? Sudah? Satu dulu aja nih. Satu dulu pakai. Kemudian baru di. Ya. Suratnya itu yang masuknya yang masukin. Ya. Masuk gak? Ya, terus baiknya suratnya dulu lagi suratnya terus S yang kedua S.
Terus sudah betul. Terus sudah. Boleh diperlihatkan ininya hasilnya? Nah, jadi dari dibuka aja dari yang pertama, huruf itu surat apa, dengan kode apa? Ini kode B, ya. Kemudian ini suratnya, di belakangnya ada kode C, suratnya. Kemudian ada lagi kode D, terus suratnya. Nah, kode G, kemudian suratnya, ini S, suratnya, kemudian ini paling akhir sudah sesuai berurutan dengan abjad? Sudah. Oke. Dan sudah siap masing-masing? Ini ada dalam kan? Bisa ini? Memang ya, juga di sini. Ini ada yang ditanyakan lagi? Bisa lagi? Ini masih kosong belum diisi? Coba diisi dulu. Mana yang nggak pahamnya? Ini kan tadi kan udah nonton video. Ya, sekarang kamu tuliskan langkah-langkah dari video tadi itu. Cara sistem arsip dan sistem abjad itu kayak gimana? Tuliskan. Ya, yang tadi di video udah ditonton. Coba tuliskan. Dan nih ya, nih SCG singkatan dari apa? Tahu nggak? Siang Semen Group. Siang Semen Group berarti kalau indeksnya apa? SI. S. Ya, tulis di sini S. Ini bebas ya. Ini coba. Ya. Terus lanjutin aja kayak gitu. Nah, ini surat dari sekolah kita ke surat keterangan sekolah kita ke Adrian Chandra Wijaya. Berarti indeksnya Adrian Chandra Wijaya. Kalau indeks jadi ya Chandra Wijaya Adrian. Jadi kode indeksnya C. Iya, C atau CH. Satu aja. Lanjut. Yang itu. Terus ini apa nama ininya? Global House. Global House berarti kode indeksnya apa? D. Iya, betul. Gitu. Lanjut aja ya. Iya.
Jadi ini kodenya, ini yang kodenya ini, bukan kode yang ini. Ya, sudah? Ibu, kita sekolah di buku. Siapa yang mau duluan ke depan? Yang dari A. Mau kelompok ini? Boleh? Kelompok ini yang duluan boleh? Di skip dulu aja Pak ya. Sudah. Kalau sudah ya, kita akan presentasikan dari hasil kerja kelompok kalian ya. Jadi silakan yang mau duluan presentasi di depan. Siapa? Kelompok yang mana? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, langkah-langkah untuk menyimpan arsip. Pertama, mengelompokkan surat berdasarkan jenis dan asal diskusi. Kedua, memberi kode atau label sesuai sistem penyimpanan. Ketiga, menyusun surat secara rapi di map arsip atau film kabinet. Keempat, mengecek kembali urutan penyimpanan agar mudah ditemukan saat dibutuhkan. Kelima, menjaga kerapian dan keamanan arsip di ruang penyimpanan. Ada beberapa langkah perbaikan penyimpanan aplikasi yang pertama, sulit ditemukan dengan disimpan dan sesuai urutan aja. Yang kedua, Balai Besar Pengembangan Penelitian untuk Pendidikan Informasi Bidang Mesin dan Teknik Industri, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Bulgaros, STB, SMK Nesha Sika Rumah, Sekolah Tinggi 59. Contoh kerja penyimpanan arsip yang sudah kami lakukan. Pertama, menyiapkan dokumen lalu mengirim surat. Kedua, menyusun update yang sudah diindeks. Ketiga, memasukkan surat yang sudah diindeks ke dalam map. Kesimpulan dari kelompok kedua ini, kegiatan penyimpanan arsip harus dilakukan secara teliti dan sesuai sistem abjad agar surat mudah ditemukan kembali tertata, rapi dan efisien saat dibutuhkan. Ini ada dalam kan? Bisa ini? Namanya bukan di sini. Ini ada yang ditanyakan lagi? Bisa nanti? Ini masih kosong belum diisi? Coba diisi dulu. Mana yang nggak pahamnya? Ini kan tadi kan udah nonton video. Ya, sekarang kamu tuliskan langkah-langkah dari video tadi itu. Cara penyimpanan sistem arsip dan sistem abjad itu kayak gimana? Tuliskan. Iya, yang dari video udah ditonton. Coba tuliskan. Ya. Nah, ini tadi sudah. Langsung selesai ini ya. Sudah selesai sudah ini. Ini sudah. Nanti siap presentasi ya hasilnya. Yang itu sudah.
Ada yang ditanyakan? Nggak ada yang kesulitan? Alhamdulillah tidak. Bisa? Bisa. Lanjutin ya. Oke Ibu. Ya. Ini HSN kecil ya. Dan nih ya, nih SCG singkatan dari apa? Tahu nggak? Senam Siang Semen Group. Siang Semen Group berarti kalau indeksnya apa? siang. SI. S. Ya, tulis di sini S. Kecil. Ini bebas ya. Ini coba. Ya. Terus lanjutin aja kayak gitu. Nah ini surat dari sekolah kita ke surat keterangan sekolah kita ke Adrian Chandra Wijaya. Berarti indeksnya Adrian Chandra Wijaya. Kalau indeks jadi ya Chandra Wijaya Adrian. Jadi kode indeksnya C. Iya, C atau CH. Satu aja. Lanjut. Yang gitu. Terus ini apa nama ininya? Global House. Global House berarti kode indeksnya apa? D. Iya, betul. Gitu. Lanjut aja ya. Ya. Udah ya? Ibu maaf. Ya, kenapa? Ini salah kalian pendidikan dasar dan menengah bahasa ini kodenya, ini yang kodenya ini bukan kodenya yang ini. Ya, sudah. Ibu, kita sekelas tinggi buku. Oke, udah? Kita udah aja ya. Kita udah langsung langsung presentasi ya. Iya. Ini udah ya. Semuanya udah selesai. Nah, kalau sudah, ya kita akan dengarkan presentasi ya dari masing-masing kelompok hasil kerja tadi kalian berkelompok itu. Ya, siapa yang mau duluan ke depan? Yang dari A. Mau kelompok ini? Boleh? Kelompok ini yang duluan boleh? Di skip dulu aja pakai. Sudah. Kalau sudah ya, kita akan presentasikan dari hasil kerja kelompok kalian ya. Jadi silakan yang mau duluan presentasi di depan. Siapa? Kelompok yang mana? Boleh? Depan aja. Kita kelompoknya apa? Kelompok berapa itu? Kelompok 4. Ada lebih. Ya. Kelompok Yang lain ya silakan disimak ya. Kemudian didengarkan. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung atau mau kasih umpan balik juga boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, langkah untuk menyimpan arsip. Pertama, mengelompokkan surat berdasarkan jenis dan asal diskusi. Kedua, memberi kode atau label sesuai sistem penyimpanan. Ketiga, menyusun surat secara rapi di map arsip atau kabinet. Keempat, mengecek kembali urutan penyimpanan agar mudah ditemukan saat dibutuhkan. Kelima, menjaga kerapian dan keamanan arsip di ruang penyimpanan. Ada beberapa langkah perbaikan simpanan material arsip dari dokumen. Yang pertama, sulit ditemukan karena disimpan tidak sesuai urutan aja. Yang kedua, Balai Besar Pengembangan Penelitian Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Biogatos, STB, SMK Malaysia Fika Rumah, Sekolah Tinggi Rumah Sosial. Langkah kerja penyimpanan arsip yang sudah kami lakukan. Pertama, menyiapkan dokumen lalu mengirim surat. Kedua, menyusun update yang sudah diindeks. Ketiga, memasukkan surat yang sudah diindeks ke dalam map. Kesimpulan dari kelompok dua ini, kegiatan penyimpanan arsip harus dilakukan secara teliti dan sesuai sistem kajian agar semua mudah ditemukan kembali tertata, rapi dan efisien saat dibutuhkan. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah dengar keempat. Ada yang mau kasih tanggapan dulu? Perkenalkan, nama saya Ayu Susnawati dari kelompok 6. Izin bertanyakan kepada kelompok 4 hasil Hasil tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang mau kasih tanggapan juga atau pertanyaan? Ada? Dari perwakilan kelompok ya? Ya, Ayu. Boleh. Perkenalkan, nama saya Ayu Susnawati, perwakilan dari kelompok 6. Tanggapan saya terhadap kelompok 4, saya setuju karena jawaban yang kalian berikan sama dengan hasil kelompok kami. Hanya ada satu yang belum saya pertanyakan tentang dokumentasi atas pengerjaan yang kalian lakukan. Oh iya, tadi belum dipresentasikan ya hasil kerjanya ya? Nah ya, boleh dipandu. Ya, tepuk tangan untuk Ayu. Boleh ya, kalau kita dipresentasikan hasilnya. Ini ya. Yang pertama ada surat. Ini ada surat dengan kode ini. Ini kemudian selanjutnya surat dengan kode. Perlihatkan ini masing-masing kampus nih. Ini ada surat pengindeksan. Pengindeksan pertama D, yang kedua ada C, ketiga ada D, keempat ada B, kelima ada S, dan keenam ada U. Nah, udah kayak gitu, ayo bisa dipahami? Bisa. Berurutan nggak ada ini? Kedudukan Ya, sudah betul ya? ya sudah sama. Oke, terima kasih. Ya, terus ada lagi yang mau bertanya yang lain atau menanggapi? Tidak cukup? Ya boleh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Ya, tadi kita sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, yaitu dengan terima kasih waktu kita. Oke, selanjutnya ya, tadi ketika kalian mengerjakan soal itu ya, apakah arsip yang kalian urutkan itu urutannya sudah betul sesuai dengan sistem abjad? Sudah. Arsip yang pertama yang paling atas dengan kode apa? Yang kedua? Ya? Kelima? Kelima? Yang terakhir? Ketika kalian mengerjakan tadi ada hal yang terlewat nggak sih? Udah dimasukin tiba-tiba salah masuk lagi kata kayak gitu? Kira-kira kenapa itu bisa kayak gitu? Kurang teliti, tidak fokus, lupa, salah indeks, ada. Itu semua belajar. Kalau misalnya nggak pernah salah ketika memasukkan atau mengindeks surat, ya justru itu dipertanyakan. Tapi kalau kita pernah salah, minimal nanti kita bisa tahu barangnya salah kayak gitu, ya. Oke, lanjut, ya. Sekarang kita akan melakukan refleksi, ya. Jadi ya. Silakan kalian mengerjakan proses. Ya, ini barcode-nya. Mungkin langsung aja. Silakan kalian mengerjakan proses. Ini barcode-nya ya. Ini barcode-nya berbeda? Berbeda. Itu refleksi. Ini proses dulu. Ini proses ya. Ya. Iya, mulai terus sekarang aja. Udah, ini? Boleh mulai aja. Sa, ada yang kesulitan? Ada sih. Video tadi mau tulis. Ya. Ada lagi yang kesulitan? Enggak, jadi bisa masuk? Udah. Semuanya boleh ya, masuk ya. Dikerjakan prosesnya. Termasuk urus soal. Ini di waktu ya sama ibu. Silakan menentukan waktunya. Ibu. Ya. Silakan. Betul ya itu ya? Boleh tinggalin aja dulu. Ini darah ini dari tadi betul terus. Berapa? Coba lihat hasilnya berapa? Berapa hasilnya? 100. Ada yang udah dapat 100. Ini dapat 100 semua? Iya. Coba lihat dulu
Berarti udah paham ya? Udah. Gak ada yang ditanyakan? Tidak. Serius? Serius. Oke, ya. Setelah kalau sudah selesai, ya kita akan melakukan refleksi. Ya, apa sih sebenarnya kita melakukan refleksi dan ya, kita tahu apa sih yang sudah kita dapatkan hari ini. Nah, supaya kita itu lebih ngeh dengan apa yang kita pelajari, ya. Kita harus membiasakan untuk melakukan refleksi dari pembelajaran. Jadi ada refleksi dari pembelajaran, ya. Ibu buatnya juga dalam bentuk barcode, ya. Sebentar ya. Mari kirim ke grup sana aja ya. Alisdanya. Ya. Nah, linknya udah ibu kirim ya. Ya, silakan diisi refleksinya. Ya. Mulai Bu. Ya. Ini sudah ada yang mengirimkan jawabannya di sini? Apa hal yang kamu pelajari hari ini? Ada yang sudah mengirim, ada yang sudah kasih komen? Belum. Ya. Apa hal yang kalian pelajari hari ini? Sesuatu yang berguna atau apakah? Ya, saya mau di cara menyimpan arsip, tentang penyimpanan arsip. Mantap, cara mengindeks arsip. Ada lagi? Silahkan isi ya. Ayo. Cara mengarsip dan indeks, belajar menyimpan arsip, mengindeks arsip, cara bisa menyimpan arsip. Kemudian apa lagi? Oke. Itu sama ya jawabannya tentang penyimpanan arsip. Ya. Ayo, ini masih banyak nih yang belum. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Masih ada yang ngisi ya, boleh silakan. Bagian mana yang paling menantang menurut kamu? Ya, silakan dituliskan ya. Nanti akan tulis ini. Bagiannya tinggal diketikkan aja di situ ditulis. Ya. Bagian mana yang paling menantang menurut kamu? Refleksinya sudah diisi ya. Terima kasih atas refleksinya hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menyenangkan. Amin. Kemudian bisa bermakna dan bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Kita tutup. Mari kita simpulkan dulu bersama-sama ya. Menyimpulkan kembali apa yang sudah tadi kita kerjakan atau kita belajar itu tentang apa ya. Tadi kita belajar tentang sistem Abjad. kalau cara penyimpanan sistem arsip berdasarkan sistem abjad itu kayak gimana? Ada yang bisa menyebutkan kembali langkah-langkahnya? Satu, mengindeks arsip sebenarnya. Kemudian yang kedua tentukan kode arsip. Setelah itu kemudian disusun betul. Kemudian apa lagi? Dimasukkan ke dalam Dimasukkan ke dalam map dengan kode yang sesuai dan tersusun sesuai dengan arsip.
dengan sistem subjek. Ya. Baik ya, kalau tidak ada yang ditanyakan ya, Ibu cukupkan sekian ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Silakan dirapikan dulu barang-barangnya. Sudah